how's it going, everybody? It's your boy Glass Cookie, and welcome to Glass of Mystery. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan membahas kejadian-kejadian yang tidak terpecahkan ataupun misteri-misteri yang masih belum terpecahkan yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan beberapa kejadian tersebut terdapat di Indonesia gitu teman-teman. Jadi nggak hanya di dunia luar yang ada misteri-misteri yang tidak terpecahkan, ternyata di Indonesia juga masih ada kejadian-kejadian yang tidak terpecahkan. So, no banyak baca lagi, kita langsung ke listnya bosku. Oke, di list yang pertama adalah suku Lingon. Ya, ini terdapat di Indonesia, misteri ini. Lebih tepatnya ini di Maluku Utara, di Halmahera, teman-teman. Jadi, katanya suku Lingon ini terletak di Halmahera, di Maluku Utara, di pedalaman hutan gitu. Nah, katanya suku ini memiliki perawakan yang berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia karena mereka memiliki kulit putih, rambut pirang, beserta mata yang berwarna biru. Nah, katanya bahwa mereka ini sebenarnya adalah orang-orang Eropa yang terdampar di Maluku dan mereka membuat suatu suku seperti itu katanya teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan apakah memang suku Lingon itu ada atau enggak karena keberadaannya aja masih misteri. Tapi ya gitu, katanya kata orang-orang di sana juga dan berdasarkan penelitian orang juga ada seperti yang aku sebutkan tadi teman-teman. So masih belum terpecahkan juga sampai sekarang. Aku searching mengenai suku Lingon, belum ada bukti yang solid mengenai keberadaan mereka. So itu adalah misteri pertama. So langsung aja kita ke next list. Jadi yang next listnya adalah misteri Gunung Padang. Ya, ini bukan hantu-hantu ya, bukan horor-horor, tapi ini mengenai situs sejarah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di Gunung Padang itu bukan berada di Sumatera Barat, tapi ada di Cianjur, Jawa Barat. Di atas, katanya di gunung itu memiliki situs sejarah gitu, kayak, nah bentuknya itu kayak piramida teman-teman. Tapi sampai sekarang masih belum diketahui segede apa. Tapi katanya bangunan tersebut itu gedenya itu 10 kali dari Candi Borobudur. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Candi Borobudur tahu kan gedenya Candi Borobudur kan. Bayangkan ini 10 kali. Dan katanya ini adalah menjadi salah satu piramida tertua yang ada di dunia. Ini terbentuknya sekitar 9.000 dan 20.000 tahun lalu teman-teman. Jadi ini sangat tua dan benar-benar masih menyimpan misteri teman-teman. Situs sejarah ini ditemukan oleh sejarawan Belanda pada tahun 1914 yang lalu. Ya udah, itu lama banget. Oh, aku ralat teman-teman, ternyata luasnya yang 10 kali lipat dari Candi Borobudur dan tingginya 3 kali lipat dari Candi Borobudur. Wow, itu pasti gede banget. Nah, katanya sih karena ini kan masih remain misteri, masih menyimpan banyak misteri dari bangunan sejarah tersebut. Tapi katanya kalau misalnya bangunan tersebut bisa dipecahkan ataupun bangunan sejarah tersebut dapat terpecahkan, katanya bakal memberikan ataupun bakal menghebohkan dunia. Katanya ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Jadi sampai sekarang belum tahu itu bentuknya seperti apa, masih belum jelas karena ditutupi. Ya kalau kita lihat dari gambarnya sih kayak udah ketutup sama tanam-tanaman, udah tertimbun gitu. Jadi semoga saja ini bisa terpecahkan. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih wow gitu, menghebohkan. Maksudnya aku penasaran menghebohkan itu kenapa. Apakah ini akan berarti akan ada sesuatu yang baru, mungkin alien, mungkin yang lain, mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Well, pasti ada yang banyak yang tidak kita ketahui. Jadi ya itu dia Gunung Padang. Langsung kita ke next list. Oke, list yang berikutnya adalah misteri pembunuhan Aksena. Ya, kalau kalian tahu, kalau kalian mengikuti berita dan kalau kalian memang ingat, ini adalah salah satu kejadian yang cukup menyedihkan di Universitas
Indonesia, ya UI. Pada tanggal 26 Maret 2015 ditemukan mayat seorang lelaki mahasiswa yang mengapung di Danau Kenanga, dan mayatnya itu adalah seorang mahasiswa yang berusia 19 tahun yang bernama Akseina. Nah, pada awalnya pihak kepolisian menganggap bahwa itu hanyalah kejadian bunuh diri karena yang ditemukan di dalam tasnya itu adalah bongkahan batu bata gitu ya. Sebagai bisa kita bilang kayak menenggelamkan dirinya. Cuma kayak siapa yang bakal melakukan hal yang sangat tersiksa tersebut, kayak itu ditaruh batu bata di tasnya supaya menjadi pemberat supaya dia tetap tenggelam gitu teman-teman. Tapi suatu hari mayatnya ngapung gitu. Namun ketika awalnya ini bilang bunuh diri, tapi orang tuanya si Akseina ini bilang enggak mungkin bunuh diri, dan teman-temannya juga yang kenal Akseina katanya enggak mungkin bunuh diri karena Akseina itu tidak pernah memiliki niatan yang seperti itu dan dia juga cukup berprestasi katanya. Dan orang tuanya juga mencurigai bahwa sebenarnya si Akseina ini terbunuh teman-teman. Dan benar saja, ketika penyelidikan diambil alih oleh Bareskrim Polri, lalu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, ternyata teman-teman, hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa sebenarnya Akseina itu tidaklah bunuh diri, melainkan terbunuh. Namun sampai sekarang, pembunuhnya belum tertangkap dan masih menjadi misteri sampai detik ini. Jadi, pembunuh Akseina masih ada di luar sana dan masih menyimpan misteri teman-teman. Semoga saja pelaku pembunuhan Akseina ini dapat ditangkap ya teman-teman, karena ini cukup menyedihkan kasusnya kalau kalian baca, kalau kalian telusuri, atau nanti aku akan bahas tersendiri kasus ini karena ini cukup menyedihkan teman-teman. So, kita langsung ke next list. Tuh, next list adalah kapal Orang Medan. Jadi misteri kali ini nggak melulu mengenai sejarah dan mengenai tindak kriminal, tapi kali ini cukup menjadi ada berbau-bau mistis mengenai kapal ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kisah ini sendiri terjadi pada tahun 1947 di mana dua kapal Amerika Serikat yaitu City of Baltimore and Silver Star sedang berlayar di Selat Malaka teman-teman. Lalu tiba-tiba mereka memperoleh sinyal darurat oleh kapal dagang Belanda bernama SS Orang Medan. Nah, pos pengawasan yang pada saat itu bertugas juga dapat mendeteksi sinyal tersebut, teman-teman. Lalu, pos pengawasan tersebut juga langsung mengecek kapal tersebut ataupun sinyal dari kapal tersebut, teman-teman. Nah, ternyata sinyalnya tersebut berasal dari Selat Malaka. Sebagai kapal terdekat, Silver Star dikirim untuk menyelidiki kapal SS Orang Medan tersebut. Kapal SS Orang Medan tersebut pun ditemukan. Awak kapal Silver Star sangat terkejut dengan apa yang mereka temui di dalam kapal. Karena yang mereka temui di dalam kapal tersebut adalah kumpulan mayat, teman-teman. Bener-bener kayak awak kapal yang ada di kapal SS Orang Medan tersebut sudah mati, udah tewas, udah dead. Kondisi mereka itu juga sangat mengenaskan, teman-teman. Katanya matanya itu kayak menonjol, kayak bener-bener kayak melotot gitu mayatnya. Dan anehnya tidak ada indikasi kekerasan sama sekali, kayak nggak ada bekas tembakan lah, nggak ada bekas aniaya dan segala macam. Kayak ini aneh banget gitu kan. Lalu udah diperiksa semuanya, akhirnya udah gak ada penemuan lagi. Mereka pun membawa kapal itulah, Silver Star ini menarik kapal SS Orang Medan tersebut. Dan anehnya lagi, dan ini super creepy teman-teman, karena ketika kapal Silver Star ini membawa SS Orang Medan ini, tiba-tiba aja nih ya, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, tiba-tiba SS Orang Medan ini ataupun kapal SS Orang Medan ini meledak teman-teman. Dan sampai sekarang masih menyimpan misteri bagaimana awak kru yang ada di SS Orang Medan tersebut meninggal, bagaimana kapal tersebut bisa ada di situ, dan bagaimana bisa kapal tersebut bisa meledak. Ya, sampai sekarang belum ada yang bisa mengetahui kapal tersebut ataupun peristiwa tersebut kenapa terjadi, teman-teman. Wah, it's creepy karena kalau misalnya kalian baca tentang kisah lengkapnya itu bikin merinding sama teman-teman. Kayak bayangkan aja kalian berada di posisi awak kru Silver Star dan sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang ngirimkan sinyal darurat tersebut, teman-teman. Bayangkan, itu udah sinyal darurat, terus ditemukan ternyata mayat semua. Wow, aku sampai merinding, teman-teman. Jadi kita langsung ke next list saja ya. Oke, di next list kali ini nggak di Indonesia lagi. Ya, ini nggak di Indonesia, ini di luar negeri ya teman-teman. Lebih tepatnya ini adalah kasus pembunuhan Elisa Lam. Ini kasus yang cukup terkenal ya teman, dan sempat menggemparkan dunia karena ini kasus yang cukup unik dan cukup menyimpan misteri sampai sekarang. Itu kayak
nggak ada yang bisa mecahin. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu kenapa kejadian ini bisa terjadi, kenapa kasus ini bisa terjadi. Dan ini kasus yang cukup creepy dan cukup aneh banget. Kalau misalnya kalian udah tahu, udah pada tahu nih Elisa Lam, kalian udah cek, udah searching, kalian tahu betapa anehnya kasus ini, karena ini cukup di luar nalar, teman-teman. Jadi pada tahun 2013, wanita berusia 21 tahun ditemukan di tangki air di atap Cecil Hotel, Los Angeles, Amerika Serikat. Bagaimana jenazah wanita tersebut bisa masuk dalam tangki yang digunakan untuk kamar tamu, dapur, kedai kopi, sampai sekarang itu masih menjadi misteri, teman-teman. Selain itu, anehnya lagi nih ya, di rekaman CCTV yang ada di lift itu juga cukup menarik perhatian orang-orang, teman-teman. Karena dalam video tersebut Elisa terlihat sedang memasuki lift, lalu memencet beberapa tombol. Hanya saja liftnya itu nggak tertutup, teman-teman. Jadi dia itu padahal udah ada pencet-pencet nih, nomornya pencet-pencet, terus dia kayak di sudut lift gitu kan, itu pintunya kayak nggak tertutup sama sekali. Dan itu kayak bener-bener dia sampai gerak-geriknya dia itu sampai mencurigakan. Kalian lihat di video itu, gerakannya dia itu aneh banget, kayak ketakutan gitu, kayak dikejar-kejar sama sesuatu, teman-teman. Nah, karena liftnya itu kayak nggak tutup-tutup kan, Elisa pun tiba-tiba keluar kan dari lift tersebut. Dan aneh banget, liftnya tertutup dong. Jadi ketika si Elisa Lamnya itu keluar, liftnya tertutup, teman-teman. Dan itu aneh banget. Dan katanya ya, kalau misalnya kalian lihat tangki airnya itu tangki airnya itu berat banget untuk bukanya. Untuk wanita seukuran dia itu kayaknya mustahil banget untuk bisa buka itu sendirian terus masukkan diri ke dalam gitu. Kayak ini creepy banget, karena kalau misalnya kalian dari ekspresinya si Elisa Lam itu kayak kelihatan ketakutan, kelihatan kayak dikejar-kejar sesuatu. Dan sampai sekarang kasus ini masih menyimpan misteri, teman-teman. Bagaimana mayatnya itu ada di tangki air. Dan ini cukup menyedihkan juga sih, tapi cukup menjijikkan, teman-teman. Karena waktu Elisa Lam ini itu kayaknya dia agak lama ada di tangki itu. Jadi kayak air-air hotel kayak aku bilang tadi, air hotel yang untuk bikin kopi, untuk mandi, itu terasa aneh banget, kayak ada baunya kan. Cuma kayak orang-orang tuh udah komplain, kok bau gitu ya airnya, kok aneh, kok warnanya juga aneh. Terus kayak bayangkan kalian tuh lagi minum kopi dengan air mayat, teman-teman. Wow, it's creepy, but still ini adalah salah satu kasus yang sangat terkenal untuk sampai sekarang belum terpecahkan, teman-teman. So aku harap sih kasus Elisa Lam ini segera terpecahkan, karena ini sedih banget kalau kalian tahu ya, kayak ini wanita tuh kenapa, kayak kalau gitu kita tuh selalu bertanya-tanya. Dan ini cukup menarik untuk kalian saksikan. Nanti aku akan bikin satu video khusus untuk membahas tentang Elisa Lam ini ya, teman-teman. So kita langsung ke next list. Oke, di list berikutnya adalah suku Sentinel. Teman-teman kayaknya familiar mendengarkan nama suku Sentinel karena udah pernah dibahas di on the spot, udah dibahas di mana-mana, itu udah ada di internet. Karena suku Sentinel ini adalah suku yang paling tertutup ataupun suku yang tidak terbuka dengan siapapun. Karena kalian coba-coba untuk masuki wilayah mereka, kalian nggak akan bisa balik lagi, kalian nggak akan bisa ditemukan, teman-teman. Mayat kalian tuh nggak akan pulang lah ibaratnya. Karena katanya suku Sentinel ini adalah suku yang sangat tertutup dan mereka tidak menerima adanya orang luar untuk memasuki wilayahnya mereka atau pulau mereka, teman-teman. Dan katanya suku ini masih sangat primitif dan juga kejam, teman-teman. Diperkirakan sih katanya paling banyak itu berada di pulau itu atau di kawasan mereka itu, atau anggota sukunya itu sebanyak itu 500 orang, paling banyak, paling dikit itu 15 orang. Dan ada satu kisah yang cukup tragis ketika salah satu orang ingin menginjil ke sana, ya bener-bener menginjil, dan dia bener-bener nggak pulang, teman-teman. Dan ada foto-fotonya. Nanti kita akan bahas mengenai kasus suku Sentinel ini sampai tuntas di satu video khusus. Nah, jadi karena suku Sentinel ini sangat tertutup, sangat tidak terbuka dengan dunia luar, bagaimana cara hidup mereka hidup, apa yang mereka konsumsi, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi, bahasa yang mereka gunakan, itu masih menyimpan misteri sampai saat ini. Karena ya kayak aku bilang, nggak ada yang berhasil untuk pergi ke sana dan balik untuk hidup-hidup, teman-teman. So it's creepy. Kalau misalnya kalian lihat kehidupan mereka itu kayak wow, kayak dari jauh aja itu mereka itu udah, kalau misalnya kalian ada di kapal mau mencoba untuk memasuki wilayah mereka itu, kalian akan disambut dengan panah, teman-teman. Kalian tuh udah diancang-ancang ditembak panah, teman-teman. Well, creepy, man. I'm not gonna going there. Meskipun kalian bayar aku sampai semiliar-miliar triliun, aku gak akan mau ke sana. Well, langsung kita ke next list. Ini adalah misteri yang paling
paling weird dan paling aneh sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu wabah menari. Ya, ini wabah menari, bener-bener orang menari. Ya, ratusan orang menari sampai mati di jalanan kota Strasbourg, Prancis, teman-teman. Bagaimana ini dimulai itu katanya awalnya ada seorang wanita tiba-tiba menari di tengah jalan, kayak menari heboh gitu selama 4-6 hari nggak berhenti, like dancing non-stop, menari, dan tiba-tiba aja orang-orang juga ikutan nari, teman-teman, kayak katular gitu loh. Jadi kayak orang-orang menari sampai mati, bener-bener kayak mati lemes, mati kecapean, dan katanya ada kekerasan juga terjadi. Dan ini adalah wabah yang cukup misterius sampai sekarang. Dan katanya sih kayak pemujaan gitu katanya, cuma masih misteri. Katanya ada yang bilang ini katanya berhubungan dengan pemujaan ilahi lah, ada yang bilang ini histeria lah. Namun dari teori-teori mereka itu nggak ada yang menjelaskan banget kayak ini meyakinkan bahwa itu yang terjadi. Bener-bener misteri sampai sekarang. Bayangkan, wabahnya itu bukan gatal-gatal, bukan corona, bukan COVID-19, bukan demam berdarah. Menari, like dancing until you dead, like really dead. Dan ini menurutku adalah salah satu kasus yang menurutku kayak gimana? Bayangkan aja kalau tiba-tiba di kota Jakarta ya, tiba-tiba ada gara-gara satu orang nari, jadi semua orang ikut nari dan mati lemes. Well, it's something that I don't wanna talk about. I don't wanna imagine that, like everyone dancing until dead. Tiba-tiba nari-nari ada yang mati, terus kayak karena udah ada orang mati tapi mereka tetap menari. Itu cukup mengerikan. So, itu adalah list yang terakhir. So everybody, itu dia kali ini adalah beberapa misteri yang belum pernah terpecahkan di dunia, teman-teman. So, menurut kalian misteri mana yang paling aneh, yang paling paling nggak masuk di akal, dan paling menyedihkan, dan paling absurd? Menurut kalian yang mana? Tinggal kalian kasih di komen, teman-teman. So, kalau kalian suka Glass of Mystery kali ini, kasih thumbs up. Kalau memang kalian nggak suka, kasih thumbs down. Dan jangan lupa untuk share informasi ini, karena ini kayak penting banget. Kayak supaya kalian mau menambah wawasan kalian mengenai sesuatu yang pernah terjadi di dunia, teman-teman. Dan untuk mendukung channelku, langsung aja di subscribe sekarang juga, bosku. Karena aku yakin kalian akan mendapatkan wawasan dan hiburan yang beda di channel Glass Cookie ini, teman-teman. Supaya kita stay pintar, stay smart, stay misteri, stay mantap jiwa, teman-teman. Ngomong apa sih nggak jelas gitu. Tapi well, itu dia kali ini. Glass Cookie out, teman-teman. Thank you very much for today and see you on next video. Bye bye.